Okay, good morning everyone. Welcome to GMMUN School, Batch 7. Kenalin teman-teman, nama aku Abdur, aku akan jadi mentor kalian. Dan di hari yang pertama ini, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu nih sama semuanya. Teman-teman yang boleh nyalain kamera, internetnya mendukung, boleh dinyalain dulu kameranya. Kita coba kenalan dulu dan saling mengenal satu sama lain. Karena biasanya saat kita baru kenalan nih, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, oh ternyata ini udah ada yang jadi ketua BEM, atau ketua OSIS, atau jadi menteri, atau jadi staff, atau apapun, dibuka aja kameranya biar kita lebih familiar sama muka satu sama lain. Oke, teman-teman, jadi sistem kenalannya, biar enak, teman-teman bisa buka Zoom chat, ya, bisa buka Zoom chat, terus tulis formatnya itu nama, tempat tinggal, sama kampus atau sekolah, sama angkatan. Nah, angkatannya kalau buat yang kuliah itu, buat kuliah angkatan masuk, buat SMA atau SMP, biasanya ada yang SMP nih. Kalau SD gue belum nemu ya, gue paling muda itu pernah ada yang SMP. Buat SMA-SMP tahun lulus. Nah, coba tulis di Zoom chat, nama, tempat tinggal, kampus, sekolah, angkatan. Nah, nanti kita kenalan satu-satu. Dan gue mau ngucapin terima kasih juga karena udah nyempetin hadir di hari pertama kita, di hari Sabtu, untuk kelas yang MUN 101. Nah, mungkin sambil teman-teman menulis identitas teman-teman, nama, tempat tinggal, dan angkatan di Zoom chat aja, nggak usah di mic. Gue mau kenalin diri gue dulu. Nama gue Abdur, gue angkatan 2017. Kuliahnya di Fakultas Hukum UI Depok. Cuman udah lulus, wisudanya bulan Maret kemarin tahun ini, dan sekarang lagi bekerja di salah satu kantor hukum namanya Assegaf Hamzah Partners. Nah, terus gue di MUN School ini udah dari batch berapa ya? Gue inget dulu. Batch 3. Batch 3, 4, 5, 6. Ini kalian ketujuh nih, batch berarti angkatan kelima yang gue mentorin. Nah, biasanya masing-masing angkatan itu dia kelasnya itu nggak cuma satu, ada beberapa gitu. Nah, ini kalian angkatan ketujuh yang kelasnya itu kelas pertama. Oke, mungkin karena malu-malu gue yang mulai duluan ya. Abdur, Jakarta Timur, 2007, UI 2017. Oke, ayo dilanjut di Zoom chat aja. Ayo, mana nih? Nah, nih Muti nih pertama nih, mantap. Oke, Muti dari Palu. Palu yang di ini, Sulawesi, Mut, bukan? Iya. Oke, sip. Oke, tuh kita baru mulai aja udah Bhinneka Tunggal Ika, udah Sabang Merauke, ini udah banyak nih. Terus ada Permata Rezwana dari Kaltim. Nah, ini Pulau Kalimantan, SMP 1 Muara Jawa, angkatan 2021. Oke. SMP. Nah, MUN School ini uniknya adalah ini dia nggak terbuka khusus buat kampus-kampus atau mahasiswa aja, tapi buat semua institusi. Mau SMP, mau SMA itu bisa join. Bahkan kalian udah lulus kuliah pun kalian bisa join selama kalian masih memenuhi persyaratan umurnya. Terus ada dari Akila Bogor, UB angkatan 2019. Oke, halo Akila. Terus ada Regin dari Cikarang, SMPK Penabur Jababeka 2021. Oke. Nisrina dari Jember, UIN Jember 2019. Ada Zelda dari Cibitung, SMP 2 Cibitung 2021. SMP 2021 berarti masuknya 2018 ya. Gua masuk SMP itu 2011. Jadi beda 7 tahun. Oke. Terus ada Lira dari Bogor, SMA 2020. Ada Reza Sukabumi, STP NHI Bandung 2020. Oke. Ada Dewi Purwakarta, Bandung, UI Universitas Islam Bandung 2020. Ada Mumut dari Bogor,
dari UI angkatan 2020, ada Rista juga, Sumbawa, ada Liana Tangsel 2018, sama Yoklina NTT Setia Bakti Pembangunan 2020. Oke, yang baru join boleh lihat Zoom chat, kenalan aja biar kita saling kenal. Dan oke, gini, kita sebelum mulai materinya, gue mau ngasih tahu dulu bahwa kelasnya ini akan dibawakan utamanya dalam bahasa Indonesia, cuman nanti akan diselingin bahasa Inggris juga. Tapi nggak usah khawatir, kita akan pastiin teman-teman mengerti materinya, dan juga mengerti apa yang nanti teman-teman pengen tahu nih tentang MUN, apapun itu. Gitu. Karena kan di sini kan kelasnya didesain khusus buat kalian yang baru mulai, dan kita pengen kalian benar-benar maksimalin kelasnya, school-nya buat kalian nyerap sebanyak-banyak ilmu. Oke, ini ada lagi dari Kristianti, NTT juga, Setia Bakti Pembangunan 2019. Oke, ini banyak yang satu alma mater ya. Gak apa-apa, kalian kalau setelah ikut MUN School disebarin aja nanti ke teman-teman angkatannya, ini ikut nih MUN School nih, keren nih. Gitu. Oke, udah itu aja ya buat perkenalannya, makasih semuanya. Kita coba lanjut ke materi yang berikutnya tentang Introduction to MUN. Oke, sebelumnya udah kelihatan belum share screen-nya? Udah ya? Kelihatan, Kak. Oke, siap. Thank you, Akila. Oke, teman-teman, ini buat presentasi kita di hari ini. Kita akan mulai dengan what is model UN dulu. Tapi sebelum gua mulai dengan apa itu MUN, kita coba familiarisasi dulu tentang UN itu sendiri. Ya, UN itu kan United Nations, atau bahasa Indonesianya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini kita udah mulai tahu bahwa MUN tuh bakal ngomongin PBB, itu udah pasti gitu. Cuman kata model sebelum frasa United Nations itu maksudnya apa sih? Nah, PBB itu adalah organisasi internasional. Organisasi internasional itu apa sih, Kak? Organisasi internasional itu adalah organisasi yang anggotanya adalah negara. Ya. Kalau OSIS ya di SMP, SMA, itu kan anggotanya itu kan siswa, manusia gitu kan. Atau misalkan organisasi Karang Taruna di dekat rumah kalian. Ya gue nggak tahu sih anak-anak zaman sekarang tahu nggak Karang Taruna. Cuman kalau di tempat gue ada Karang Taruna, itu membernya juga warga-warga di sana, misalnya remaja-remaja yang ada di sekitaran rumah-rumah. Terus apa lagi? Terus BEM, ya Badan Eksekutif Mahasiswa. Anggotanya ya udah mahasiswa di suatu fakultas atau di suatu kampus. Nah, kalau UN, organisasi internasional, itu anggotanya bukan manusia, ya, bukan orang, tapi negara. Negara terdiri dari struktur-struktur, ya, presiden, DPR, ya, MPR dan seterusnya yang dipimpin sama manusia gitu. Tapi tetap anggotanya yang dianggap sebagai anggota adalah negara. Makanya kita menyebut anggota PBB itu adalah member state, ya, atau negara anggota. Itu tentang PBB. Nah, yang kita modelin kan model UN. Yang kita modelin itu bukan PBB secara keseluruhan, ya, tapi salah satu komite atau salah satu sidang dari PBB itu sendiri. Nah, sidangnya ini biasanya tergolong sama komite-komite tertentu. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih kalimat pertama, model UN is a simulation of UN committee proceedings. The body that can be simulated in MUN itu biasanya organ yang hadir dan terhubung pada sistem UN atau sistem PBB. Nah, ini gue mau stop share dulu dan nge-share ke kalian gambar yang gue share di WhatsApp group tadi kemarin siang. Di situ ada bagan UN, charter dari UN system. Teman-teman bisa buka filenya dan di situ dilihat ada chart, ya, ada bagan dari PBB yang gede banget dan teman-teman bisa coba memahami PBB dari situ. Oke, ini coba gue share screen buat gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini kan ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ya. We have blue organs, ya. Terus at the left of the chart, you can see this organization called principal organs. Principal organ atau badan-badan utama dari PBB itu ada General Assembly,
Security Council, Economic and Social Council, Secretariat, dan juga ICJ atau International Court of Justice. Nah, di sini dia terbagi-bagi lagi nih. Ya, mungkin teman-teman familiar sama UNESCO. Ya, ada yang pernah dengar UNESCO. Nah, itu UNESCO itu dia itu bagian dari salah satu principal organ ini. Ya, atau misalkan teman-teman pernah dengar tentang UNICEF. Nah, ini dia bagian dari General Assembly nih, yang warna hijau nih, ya, UNICEF. Apalagi, biasanya teman-teman mungkin pernah dengar tentang Organisasi Buruh Internasional, ILO, International Labour Organization. Nah, ini masuk ke yang warna biru nih, Economic and Social Council, tepatnya di bagian Specialized Agencies. Nah, yang kalian simulasiin di MUN itu salah satu dari badan-badan di bawah principal organ ini, ya. Atau teman-teman bisa juga nih, ya. Atau teman-teman bisa juga langsung menyimulasikan principal organnya. Contoh yang disimulasiin langsung General Assembly-nya, atau yang disimulasiin langsung Security Council-nya, ya. Atau yang disimulasiin langsung Economic Social Council-nya. Atau bahkan buat yang anak hukum, ada juga MUN yang mensimulasikan ICJ-nya langsung, International Court of Justice-nya langsung. Ya, ini adalah bagian dari PBB yang teman-teman nggak perlu apalin, tenang aja. Yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa di dalam PBB itu ada sistem-sistem lagi yang di bawahnya itu ada sistem-sistemnya lagi. Gitu. Jadi dia terbagi-bagi lagi dalam banyak organ dan kalau teman-teman lihat, nah ini saat di zoom out itu akan menjadi seperti ini, the United Nations System. Ya, sekarang balik lagi ke PowerPoint kita sebelumnya. Kalau kita bicara tentang MUN, maka kita bicara tentang yang namanya pengalaman dalam mewakili suatu negara. Nah, karena tadi ingat ya yang tadi udah aku bilang, karena tadi yang ingin kita simulasikan itu adalah organ dalam PBB dan yang kita simulasikan adalah negara, karena negara itu adalah anggotanya si organisasi PBB ini, maka yang kita wakili saat kita MUN itu adalah a country atau negara, ya. MUN offers an opportunity for experiential education in practical global policy making. Jadi teman-teman akan belajar caranya bikin kebijakan yang berlaku untuk seluruh dunia. Jadi teman-teman harus mikir layaknya seorang pemimpin dunia. Kenapa? Karena yang teman-teman bahas nanti di sidangnya, itu tuh nggak cuma ngefek ke negara yang kita wakilin, tapi ngefek juga nih. Oh, ganti room ya? PowerPoint-nya masih ini nggak? Belum ya? Coba gue ulang lagi. Nah, oke. Kita lanjutin lagi. MUN, karena kita mewakili suatu negara, itu kita akan memerankan peran dari suatu negara. Nah, perwakilan negara ini yang kita sebut sebagai diplomat. Nah, yang lagi rame nih di TV-TV, kemarin kan ada kabar terbaru, ya, Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita itu sekarang lagi, nggak tahu sih sekarang apa kemarin, 2 hari kemarin, pokoknya dia baru aja dari New York, Amerika Serikat, di gedung PBB membahas suatu isu. Nah, Bu Retno ini yang kita sebut sebagai diplomat. Kenapa? Karena Bu Retno hadir ke sidang PBB itu mewakili Indonesia. Jadi apa yang keluar dari mulutnya Bu Retno itu tuh suaranya Indonesia, ya, aspirasi Indonesia, pendapat Indonesia. Nah, Bu Retno di situ bukan mewakili diri dia sendiri, ya. Bu Retno itu mewakili Indonesia. Jadi Bu Retno nggak bisa menyuarakan pendapat dia pribadi, gitu. Pendapat dia sama pendapat Indonesia di sidang PBB yang kemarin itu dua hal yang berbeda. Nah, di MUN kita nggak boleh pakai pendapat pribadi kita terhadap suatu isu. Jadi, kalau misalkan kita dapat negara yang misalkan isunya tentang apa nih? Perang dagang misalkan, perang dagang. Kita dapat Republik Rakyat Tiongkok. Ya kita mau nggak mau kan harus berpikir layaknya pemimpin di ataupun warga negara di Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Kita nggak bisa mentang-mentang kita Indonesia, kita ngelihatnya berbeda, kita akhirnya pakai pendapat kita sebagai orang Indonesia. Jangan. Ingat, ini adalah MUN, simulasi sidang, sehingga teman-teman harus memainkan peran dengan sebaik mungkin selayaknya teman-teman tuh orang dari Cina, gitu, atau orang dari negara lain yang negaranya teman-teman wakilin di sidang PBB. Gitu ya. Itu dulu dapat kerangka berpikirnya bahwa kita gitu ya, hadir ke MUN itu mewakili negara dan kita akan bertindak atas nama negara tersebut, ya. Saying things on behalf of that country. Role playing a diplomat
on behalf of that country. Jadi atas nama negara tersebut. Gitu ya. Itu sebenarnya itu udah merangkum materi kita hari ini. Cuman itu adalah jantungnya MUN. Pahami itu dulu, nanti teman-teman bisa dapat nih baru ke informasi berikutnya tentang MUN. Gitu ya. Oke. Lanjut. Oh ya, sama kalau ada pertanyaan, teman-teman nggak usah nunggu sampai akhir materi selesai baru mau nanya, nggak usah. Kalau mau nanya sekarang pun boleh, atau gua lagi nanti presentasi dipotong kapanpun juga silahkan, di menit berapapun. Karena sistemnya ini kita bukan sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi sekolah yang kita coba gabungkan sama diskusi yang interaktif gitu. Jadi teman-teman kalau kepo banget nih, misalkan tadi Kak Abdur sempat bilang ini, tapi kok aku agak nggak paham ya, itu boleh ditanya aja di Zoom chat, boleh di unmute mic juga boleh. Ya, sistemnya ingat kita belajar di sini sama-sama belajar. Jadi nggak perlu takut kalau salah, nggak perlu takut kalau kok kayaknya pertanyaan aku nggak nyambung gitu. Justru karena pertanyaan kamu nggak nyambung, kamu tanyain gitu kan, biar kamu tahu yang nyambung tuh seperti apa kan gitu. Oke, jadi nggak usah malu-malu, tanya langsung aja nanti saat di menit berapapun. Kita lanjut ke definition. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan teman-teman sering temukan di dalam MUN. Ya, teman-teman akan menemukan beberapa definisi, ya, di antaranya 4 ini. Council atau committee, international organization sebagai sebuah tempat ya untuk menyimulasikan conference tersebut. Jadi kita nyebut kan ada sistem tadi kan ada PBB sistem kan gede tuh ya. Terus ada UNICEF, ada UNESCO dan sebagainya. Nah, kita sebut komite mereka ini sebagai council atau committee bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya biasanya komite atau enggak dewan atau enggak konsil. Tapi konsil tuh agak kurang jarang dipakai. Jadi orang biasanya kalau enggak dewan itu biasanya komite. Contohnya Dewan Keamanan PBB. Nah, pernah dengar ya? UN Security Council. Jadi bahasa Inggrisnya council tapi diterjemahkan dewan. Atau apalagi? Atau kadang pakai majelis juga. United Nations General Assembly. Majelis Umum PBB. Kan biasanya gitu ya, MAPBB. MUPBB. Nah, itu council atau committee. Bedanya apa? Sama aja, dia cuma beda penyebutannya aja. 2, study guide. Study guide itu adalah nanti teman-teman tuh dikasih sebuah buku panduan tentang MUN tersebut plus tentang topik yang dibahas saat itu. Jadi ingat, kita ikut MUN itu akan dapat isu. Ingat itu dulu ya. Kita ikut Council Dewan Keamanan PBB, maka kita dapat isunya yang berkaitan sama keamanan. Misalkan tentang isu nuklir ya atau isu perang gitu. Itu masuknya isu keamanan. Tapi kalau teman-teman masuk ke council yang lain, maka teman-teman akan dapat isu yang lain pula meskipun MUN-nya tuh sama gitu ya. Teman-teman kalau buka GM MUN itu kan ada MUN yang dibuka ya. Itu ada council-nya itu di bawah tuh bisa ada 7, ada 8, ada berapa, ada banyak. Itu tuh masing-masing beda-beda isunya ya. Nggak mungkin isu keamanan sama isu anak ya, isu pendidikan dan anak itu disamain gitu. Atau misalkan isu keamanan sama isu ekonomi kan nggak mungkin disamain. Makanya setiap council itu ada isu-isu yang berbeda. Siapa yang ngasih study guide-nya? Yang ngasih study guide itu namanya chair. Chair itu adalah jurinya atau yang menilai teman-teman di dalam konferensi. Jadi MUN ini secara nggak langsung lomba juga teman-teman, di mana teman-teman itu akan dinilai performanya atau kemampuannya. Gitu. Terus yang ketiga ada position paper. Position paper itu adalah sebuah dokumen atau sebuah paper yang ditulis oleh masing-masing negara sebelum konferensi dimulai. Tentang apa? Tentang topik yang dibahas. Tapi dari perspektif negara tersebut saja. Gitu ya. Only about that country stance. Kalau yang country lain ikut juga tuh, apa Kak namanya? Itu yang sebelah kanan, draft resolution. Ini adalah resolusi yang berisi pendapat-pendapat seluruh negara yang hadir saat itu tentang suatu isu. Dan dibikinnya saat konferensinya udah mau selesai. Kalau position paper, hari pertama belum mulai, dia udah bisa dibuat dan bisa dikumpulkan sebelum hari pertamanya dimulai. Paham ya? Jadi position paper itu ya untuk position ourselves gitu as a country, where do we stand in this issue gitu? Where do we stand in this problem? Ya, kita berdiri di mana nih? Ada isu, ada masalah, kita pro, kita kontra, kita 50% pro atau kita pro dengan syarat apa? Itu semua tuh harus dijelaskan di dalam
position paper. Ya, itu perbedaan utama position paper sama draft resolution. Ya, oke. Kalau misalkan yang mau ditanya boleh. Kita masuk ke definisi yang kedua. Nah, definisi yang kedua ini dia itu, kalau tadi kan istilah dalam MUN ya. Kalau ini tuh role-nya. Ya, pertama ada chair nih. Chair tuh teman-teman bisa lihat nih yang sebelah kanan tuh, ya, yang ada 3 orang. Itu adalah jurinya. Bahasa Indonesia sih juri, cuman bahasa Inggrisnya adalah chair, yang merupakan orang yang punya tugas untuk memoderasi, ya, memimpin dan juga menilai kemampuan teman-teman saat committee session. Mereka bukan peserta, ya. Kalian, kita peserta, mereka ini bukan peserta. Jadi mereka nggak bakal bikin pidato, mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Yang mereka lakukan adalah menilai, ya, performa teman-teman. Terus ada plakard. Nah, plakard ini tuh adalah kartu nama, ya, semacam kartu nama yang teman-teman biasa lihat di depan meja kantor-kantor, kan biasanya ada nama tuh, ya. Misalkan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, tuh yang di depan tuh kalau Jokowi rapat, nah itu namanya plakard. Tapi bedanya plakard ini, ya, dibuat bukan untuk ditaruh saja, tapi untuk diangkat juga. Ya, jadi untuk apakah diangkat? Kalau kita mau ngomong. Jadi kalau chairnya nanya, is there any delegate who wish to speak? Misalkan, ada nggak delegate yang mau ngomong? Kalian nggak bisa tuh ujuk-ujuk, ya, ngomong gitu kan. Chair, I want to talk about this and this and this. Itu nggak bisa. Teman-teman harus angkat dulu plakatnya, ya. Diem dulu tangannya sampai negara teman-teman disebut, ya. Artinya teman-teman udah diakui, udah boleh ngomong, baru turunin. Misalkan aku Indonesia, aku ngangkat nih, ya, aku ngangkat. Terus chatnya tuh akan nyebut beberapa negara yang boleh ngomong. Misalkan, oke, delegate of United States, terus Brazil, terus China. Kan aku Indonesia kan belum disebutin nih. Tangannya tetap diem sampai disebut kita negaranya. Oke, Indonesia. Nah, baru diturunin. Tapi saat itu, kalau udah diturunin nih, kan tadi udah naik nih, negara disebut, turunin. Bukan berarti saat diturunin kita boleh langsung ngomong, enggak. Urutannya dari yang disebutin di awal dulu. Misalkan Amerika tadi, ya udah Amerika dulu yang ngomong. Amerika selesai, kita lihat yang ngangkat plakat kedua siapa tadi. Misalkan Jepang, ya udah Jepang ngomong, gitu. Kenapa kok kayak gitu, Kak? Kok ribet banget gitu? Kenapa nggak langsung ngomong aja? Ya karena kita ini negara-negara beda nih, ya. Negara di dunia itu ada 200, mau 200, bahkan lebih, ya. Dan di situ kita datang dari culture atau budaya-budaya yang berbeda. Ya, kita nggak tahu nih, apakah kalau kita main ngomong aja tuh sopan nggak sih depan negara ini? Kan ada beberapa negara yang ya udah kalau nyaut aja, bagi kita sih sopan-sopan aja. Tapi ada beberapa negara yang melihatnya beda. Nah, untuk maintain stability in the conversation, ya, untuk maintain the clarity of the conversation, biar jelas nih dan gak berantakan juga nih percakapan kita nanti, kita pakai sistem nih, namanya sistem plakard yang kita bikin biar yang ngomong itu cuman yang udah dibolehin aja gitu, jangan semuanya ngomong gitu, karena nggak akan ada waktu yang tepat kan, kita pengen ngomong, yang ini pengen ngomong, kalau kita ngomong dipotong sama yang lain ganggu juga gitu, padahal di sini kita ingin menentukan isu yang berpengaruh sama semua dunia gitu kan, semua negara. Jadinya sistem plakatnya dipakai. Kalau di online, gue nggak tahu sih dikasih apa nggak. Cuman zaman gue dulu di offline, itu dikasih plakatnya tuh boleh dibawa pulang. Biasanya buat kenang-kenangan. Kalau kalian, gue nggak tahu, mungkin beberapa ada yang ngasih. Hopefully ada. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti kalian pakai fitur raise hand yang ada di Zoom. Ya, teman-teman bisa lihat nih ke partisipan, ya, di situ ada, setahu gue ya, ada fitur raise hand di situ. Atau di tombol-tombol yang lain. Ya, ini gue kalau dari sisi host nih nggak kelihatan, tapi kalau dari kalian saya ingat gue ada. Nah, raise hand kalau di Zoom ya, MUN online, raise hand-nya tetap ditahan. Kalau udah disebut namanya baru di lower hand atau tangannya diturunin. Tangan virtual kalian, bukan tangan kalian kayak gini-gini, enggak. Kalau di MUN online pakai fitur raise hand. Gitu ya. Terus yang terakhir ada delegate. Delegate ini peserta sih bahasa simpelnya ya, atau ya udah peserta lombanya gitu kan. Tapi kita nyebutnya delegate atau delegasi. Tapi bukan sebarang peserta doang, peserta yang mewakili negaranya. Gitu, di mana semua suara negara tersebut ya akan diwakili oleh si delegate tersebut.
Gitu ya. Itu tentang definisi yang kedua. Oke, ada yang mau bertanya sejauh ini sebelum kita lanjut ke ini Flo. Yang mau nanya boleh? Gue sambil minum ya. Oke. Kalau belum, kita lanjut ke flow. Teman-teman kalau misalkan lagi nggak ada pertanyaan karena emang nggak ada, dan terus ternyata pas kelasnya udah selesai nih hari ini, teman-teman baru kepikiran, oh harusnya gue nanya ini nih ke Kak Abdur tadi. Itu tanya aja di grup, ya. Tapi kalau malu, tanya personal chat juga nggak apa-apa, gitu. Jadi jangan sampai kekepoan teman-teman nih, ya rasa penasaran teman-teman itu terhambat hanya karena teman-teman nggak mau nanya, gitu ya. Jadi maksimalin kesempatan bertanya. Kita mulai ke roll call. Nah, flow ini maksudnya prosedur ya. Jadi urutan MUN tuh gimana sih? Gitu. Kan kalau sekolah itu kan urutannya kelas 1 SMA dulu, UTS, UAS, baru kelas 2 SMA. UTS, UAS, baru kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, nggak habis UTS, UAS, kita ada ujian nasional. Habis ujian nasional ada ujian masuk PTN atau masuk perguruan tinggi di swasta atau perguruan tinggi manapun. Nah, nanti baru situ baru tes-tes lainnya, daftar, baru keterima sebagai mahasiswa. MUN juga ada flow seperti itu. Ya. UTS-nya MUN nih, yang pertama nih, itu adalah roll call. Ya. Roll call ini adalah absen sebenarnya. Jadi teman-teman itu akan dipanggil negara satu-satu untuk mastiin teman-teman hadir saat sidang tersebut. Ini akan dilakukan secara alphabetical dari huruf yang A sampai huruf yang Z. Secara urutan. Ya. Cuman buat di absen. Ingat ya, cuman buat di absen. Nanti saat di absen, teman-teman itu harus ngasih tahu tentang stance teman-teman, ya, atau kedudukan teman-teman di MUN. Maksudnya gimana, Kak? Nah, nanti kita jelasin di slide berikutnya, ada penjelasannya. Tapi yang teman-teman perlu tahu adalah teman-teman di sini hanya absen, belum bikin pidato. Ya. Masuk ke yang kedua, General Speakers List, GSL, ini baru yang namanya teman-teman mulai pidato. Tapi sesuai namanya dia hanya dilakukan secara general saja. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya yang dibahas itu topiknya secara umum aja. Nggak usah ngerembet ke bawah-bawah, nggak usah ngomongin solusinya apa, itu nanti dulu. Di GSL, ingat, kita hanya bahas yang umum-umum aja. Oke? Masuk GSL, selesai itu baru kita ke Moderated Caucus. Apa sih Moderated Caucus, Kak? Nah, ini biasanya kita singkatnya MC ya. Moderated Caucus adalah sebuah caucus, ya, sebuah sidang, di mana teman-teman sudah mulai bahas topiknya secara spesifik. Spesifik dalam artian, teman-teman membahas benar-benar akar dari masalahnya. Jadi kalau kita dapat topiknya vaksin COVID nih, yang dibahas di Moderated Caucus itu bahasnya langsung vaksinnya mau apa, tanggal berapa mau kita mulai distribusi, gitu kan. Terus seperti apa pertanggungjawabannya kalau misalkan penerima vaksinnya meninggal dunia dalam kurun waktu sekian hari, misalkan gitu. Itu adalah hal-hal yang kalian bahas nih, sedetail itu karena emang tempatnya di sini, gitu. Masuk ke unmoderated caucus, kita bisa bahas apa juga, sama, bebas juga, tapi tanpa dibatasi oleh waktu yang per orang. Ya. Jadi kalau moderated caucus itu ngomongnya gantian, jadi Indonesia, selesai Indonesia, baru negara lain, baru negara lain. Itu makanya namanya moderated, rapih, disusun gitu ya, moderated caucus yang diatur gitu kan, yang dipimpin, yang dimoderasi. Tapi kalau unmoderated, ada kata un di depannya, ya, itu artinya nggak diatur. Maksudnya apa? Maksudnya ya udah bebas, lu mau jalan-jalan, lu mau ngomong ke siapa aja, lu mau ngomong cuma 5 detik habis itu ngobrol sama yang lain tuh boleh banget. Bahkan kalau teman-teman lihat nih di gambar yang nomor 4 nih, ya, itu tuh orangnya berdiri. Ya kan, lihat deh, yang nomor 4 gambarnya orang yang berdiri, yang nomor 3 itu semuanya duduk. Kenapa? Karena emang moderator diatur nih sama chair-chairnya, lu duduk sini ya, lu ngomongnya nanti setelah ini ya, gitu. Tapi kalau unmoderated, lu bebas ke siapa aja, ya, mau nyamperin siapa aja, ngobrol tentang apa aja, yang dibatasin cuman waktunya aja. Dikasihnya misalkan 20 menit, ya udah 20 menit ngomong, habis itu bebas gitu. Gitu kan. Itu contohnya.
Terus kita terakhir masuk ke voting. Yang terakhir, sesi terakhir dari MUN. Nah, voting ini dia itu ya untuk menentukan apakah resolusi yang tadi yang nomor 4 tadi draft resolution itu diterima atau enggak sama seluruh negara yang ada. Ada perhitungannya, ada standarnya, nanti kita bahas di kelas yang ketiga tentang simulation ya, MUN simulation. Oke, ini gambaran umumnya dulu. Ada yang mau bertanya atau mungkin bingung atau mungkin pengen tahu lebih lanjut nih tentang teknisnya atau gimana, boleh. Tapi sebelumnya aku ngucapin makasih nih buat yang udah daftar ya. Terutama yang masih SMP dan SMA. Karena waktu zaman aku SMP SMA tuh kerjaannya tidur, kerjaannya sekolah pulang. Tapi kalian hebat nih. Ikut MUN gitu. Wah, itu gue zaman dulu nggak kepikiran banget tuh ikut MUN. Tapi nggak apa-apa. Kalian mulai lebih early lebih bagus. Nah, buat yang baru mulai pas kuliah nggak apa-apa juga. Gue aja baru mulai pas kuliah. Gitu. SMA gue nggak tahu MUN tuh apa gitu. Bukan gue nggak mau ikut MUN. Gue bahkan nggak tahu MUN tuh ada. Baru tahu tuh baru tahu tuh kuliah semester 1. Jadi nggak ada kata terlambat. Kita belajar bareng-bareng aja. Okay, don't feel nervous, don't feel intimidated, don't feel that there's a competition among our members karena emang kita belajar bareng-bareng. Gitu ya. Kalau misalkan Kak, ini aku kayaknya pengen nonton lagi deh. Zoom-nya ada, tenang aja. Ini kan lagi di-record nih ya, Zoom-nya. Nanti kita upload ke Google Drive. Nanti bisa diakses linknya di situ kalau udah di-upload. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sini. Roll call. Tadi yang aku bilang ya, roll call itu absen. Ya, absen. Kalau roll call ini, yang di absen tuh pilihannya tuh jawabannya ada 2. Sebelah kiri yang makanan teman-teman lihat, ada present and voting. Ya. Present tuh apa? Present voting tuh apa? Ingat, di MUN kita itu hadir untuk ngenyuarain suara kita. Ya nggak sih? Ngenyuarain suaranya terhadap apa? Terhadap apa yang dibahas. Yang namanya ngenyuarain suara kita, itu berarti kita ngasih tahu kita tuh setuju atau nggak setuju sih sama yang sedang dibahas di sesi kita saat itu. Nah, untuk menentukan suara kita, ya, kita tuh ada 2 pilihan, present sama present voting. Kalau present doang, ya, itu pilihan bawahnya lagi, ya, kita bisa ngomong yes, bisa ngomong no, bisa ngomong abstain, bisa ngomong setuju, ya, nggak setuju, atau abu-abu abstain, nggak milih kiri kanan. Kalau present and voting, sesuai namanya, kita udah present, kita voting juga. Artinya kita harus memilih. Kita nggak bisa abu-abu di tengah. Gitu ya. Jadi pilihannya cuma ada yes, dan juga cuma nggak bisa abstain. Kak, kalau kita pengen pindah nih, misalkan kita present, terus kita pengen pindah present and voting, bisa nggak? Bisa. Tapi kasih tahu ke chair-nya. Ya. Kalau dulu di offline MUN, kita biasanya nulis di notes, ya. Notes-nya kita kirim ke, gue lupa nama orangnya, pokoknya ada salah satu panitia yang bertugas untuk ngoperin notes-notes dari delegasi ke chair. Oh, ini pager, namanya pager apa page gitu, gue lupa. Itu nanti mereka akan ngasih notes-nya ke chair-nya akan baca, oke, si Abdur pengen ganti dari present voting, itu bisa. Gitu, yang penting kasih tahu aja. Oke. Bedanya apa lagi, Kak? Bedanya adalah, teman-teman lihat yang di bawah yang A dan B, present itu may abstain. Ya. Tapi insubstantial voting. Kita cuma bisa abstainnya kalau present, kita cuma bisa abstain di substantial voting. Voting yang bahas tentang isu yang dibahas. Kalau bahasnya prosedural, misalkan kita pengen nentuin si Indonesia nih topiknya mau dibahas apa enggak, gitu kan. Itu kan enggak substansi. Ya kan, itu kan prosedural. Artinya kita memilih atau menolak topik yang dibawa sama Indonesia nih, itu tuh nggak akan mengubah kita sebagai suatu negara, kedudukan kita tuh apa. Kita cuma pengen tahu, oh si Indonesia pengen bahas ini, gue kasih yes gak ya, gue kasih no gak ya. Nah, meskipun teman-teman present dan ada opsi abstain, khusus situasi yang tadi, ya kita nggak boleh abstain. Harus yes atau no, atau they have to vote.
Kalau present and voting, dia harus vote baik di substantial ataupun di procedural voting. Gitu ya. Ini tentang roll call. Ngomongnya gimana simple. Misalkan saat kita udah dipanggil nih, ya. Delegate of Indonesia. Kalian jawab aja. Thank you, Chair. Delegate of Indonesia is present and voting. Udah, selesai. Roll call tuh sedikit itu kalimatnya karena emang cuman pengen di absen doang. Belum ada ngomong yang semenit, 2 menit, belum. Itu nanti di moderated ataupun di GSL. Ya. Itu tentang roll call. Sekarang kita lanjut ke ini speakers list. Tadi yang aku bilang, ini adalah sesi ke berapa nih? Kedua ya, yang bahas sesuatu tentang topik secara general saja. Jadi kalau bahas COVID, ya udah bahas secara general saja. Gitu, nggak usah bahas yang terlalu spesifik. Gitu ya. Kedua, you can reaffirm your stances and solution. Jadi di sini teman-teman tuh ngasih tahu Indonesia ya, kita ini kedudukannya gimana nih terhadap isu, misalkan isu apa? Isu COVID aja ya, kita pakai COVID. Indonesia ini setuju buat kita karantina full, apa kita nih Indonesia ini setengah-setengah nih? Kita pengen ekonomi tetap jalan, tapi juga PSBB tetap jalan. So, where do we stand on this issue? Gitu ya. Kita nih berdiri di mana terhadap isu ini? Gitu ya. Berapa lama kita ngomongnya? Usually 90 seconds. Ya. Tapi kalau 90 detik atau 1,5 menit ini nggak habis kepake, teman-teman bisa yield ke other delegates, ke POI, atau ke chair. Maksudnya gimana Kak Abdur? Nggak ngerti nih. Sama. Gue waktu pertama kali dengar juga nggak ngerti ini, tapi gue jelasin. Ke other delegate berarti sisa waktu kita yang nggak kepake, itu kita kasih ke negara lain. Contoh, kita dikasih 1,5 menit, cuman kepake 1 menit doang. Kan sisa 30 detik tuh. Nah, itu kita pakai buat kasih ke orang lain. To other delegates. Ya. Terus POI. POI ini points of information. Jadi kita ini buka sesi tanya jawab nih. Jadi misalkan aku sisa 1 menit nih, ngomongnya cuma 30 detik kan. Terus aku ngomong, that will be all from Indonesia. Thank you very much. Now, delegates of Indonesia would like to open a question and answer session. Delegates who wish to ask Indonesia a question, please raise your placard. Gitu. Jadi yang mau nanya, tinggal angkat placard. Nanti yang milih kita sendiri Indonesia, bukan chairnya. Kita yang milih, kita akan pilih. Oke, delegate, misalkan nih, gue pura-pura lihat-lihat gitu ya. Delegate of Brazil, you may ask the question. Nah, nanti Brazil nanya pertanyaannya, kita jawab. Pas udah kita jawab, ternyata masih ada sisa waktu nih, 20 detik misalkan. Kita bisa nanya lagi gitu kan. Are there any delegates who wish to ask a question? Terus delegate of Jepang nanya nih. Ya. Terus kita jawab lagi, habis, ya udah, baru kita ganti ke giliran negara berikutnya setelah kita secara alfabet. Misalkan Indonesia HIJ, ya udah habis J, misalkan J-nya itu Jordan, ya udah Jordan habis ini ngomong, gitu ya. Ketiga, ke chair. Ke chair tuh berarti waktunya ini dibalikin ke chair. Artinya kita nggak mau sisa waktunya ini kita nggak mau pakai buat nanya, kita nggak mau pakai buat orang lain juga. Ya udah kita anggap angus, kita balikin ke chair. Chair nih, waktunya gue kasih sama lu, gue mau udahan. Gitu, simpelnya gitu bahasanya. Ngomongnya gimana? Ngomongnya simple. Delegate of Indonesia would like to yield the time back to the chair. Balik ke chair. Gitu ya. Itu nanti buat template-template semacam ini ya. Kita harus ngomong apa di MN itu bisa ada di modul. Ya. Lihat di modul yang udah aku kirim di WhatsApp group, di situ ada semua, bisa dibaca satu-satu. Oke. Again, any question from anyone sebelum kita masuk ke descendants. Oke. Bentar ya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Do's and don'ts. Nah, ini adalah telling your country stance seperti apa. Do's itu maksudnya teman-teman tuh baiknya gimana sih dalam MUN General Speakers List, bagian General Speakers List. Teman-teman baiknya tell your country stance briefly. Ingat, kata kuncinya general. Jadi nggak perlu spesifik sampai seakar-akarnya, nggak usah. Itu tempatnya nanti di moderated caucus atau di unmoderated caucus. Ya,
Background issue, kasih tahu briefly juga, solution briefly. Nah, teman-teman lihat deh di tabel yang sebelah kiri. Ini mungkin masih ada yang bingung ya. Kak, ini aku ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Teman-teman lihat tabel sebelah kiri, itu ada tulisan country, ada tulisan background issue, ada tulisan solution. 3 hal ini yang harus teman-teman pegang selama-lamanya dalam MUN. Ya, country stance, kedudukan negara teman-teman tuh seperti apa? Setuju kah? Nggak setuju kah? Itu harus cari tahu. Background isunya gimana? Ya, ini kenapa isunya bisa terjadi di awal, COVID kenapa bisa tersebar luas di dunia itu kenapa, itu harus tahu banget. Ketiga, solution. Ya, kita jangan koar-koar ini bermasalah, tapi pas ditanya gimana caranya biar nggak bermasalah lagi, kita nggak tahu jawabannya, jangan sampai seperti itu. Ya, always tell your solution briefly. Gitu ya. Don'ts-nya apa? Apa yang jangan kita lakukan? Jangan terlalu repetitif ya, jangan terlalu ngulang-ngulang kan. Delegate A ngomong apa, kita ulang lagi gitu kan, seakan-akan punya kita. Jangan. Don't be repetitive. Jangan speak too long dan jangan terlalu specific. Ya, itu general speakers list. Ya, teman-teman bisa lihat gambar yang di atas. Ini tangannya sampai kayak gini, gitu kan. Nah, ini kurang lebih tuh kayak gini general speakers list. Bikin orang-orang semangat. Kenapa? Karena ini sidang pertama pas kalian mulai. Jadi kalian tuh ibaratnya tuh mencuri perhatian tuh ya sekarang gitu kan. Jadi ngomongnya tuh harus confident, ngomongnya tuh harus semangat, ngomongnya tuh harus convincing, meyakinkan gitu. Ini aku kasih contohnya. Misalkan aku Indonesia aja kali ya, Indonesia di isu Palestina misalkan. Ngomongnya gini. Baru dipanggil nih ke depan. Thank you, Chair. Honorable delegates, Indonesia believes that peace should be upheld in any occasion. We should attack terrorism of any kind. We should prevent colonialism of any kind, because we believe that cooperation among all member states is the key to combat those colonialism or terrorism. What we want to propose is for all countries involved to have a mediation session to talk about the problems instead of having wars upon one another. War will not answer the problem. The key to our problem is not to use guns and pistols, but to use diplomacy and negotiation. That is why Indonesia believes that at this session, we should talk more about the peaceful combination of negotiation and mediation in order for us to combat the issue. Thank you, and that will be all from Delegate of Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, gue udah lama nggak MUN, tapi kurang lebih seperti itu. Yang perlu teman-teman tahu adalah dari speech gue yang tadi, yang sekitar berapa tadi? 30 detikan, itu teman-teman harus kasih tahu inti dari teman-teman tuh mau ngomong apa berdasarkan tabel yang sebelah kiri. Kayak tadi, gue ngasih tahu Indonesia tuh stance-nya adalah ngapain sih kita perang gitu kan? Ngapain sih kita pakai pistol, pakai senapan? Udahlah, kita kelarin tuh damai aja gitu kan. Terus background isunya gue jelasin juga tadi tuh. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya karena kita nggak pakai perdamaian sebagai prioritas utama kita gitu kan. Kita tuh aim-nya tuh menyelesaikan masalah tuh bukan untuk damai, tapi untuk ego masing-masing gitu. Itu background isunya yang gue sebut tadi. Terus solusinya apa? Solusinya itu tadi, memastikan semua negara yang terlibat, ya nggak harus yang saling benci satu sama lain, tapi semua negara yang terlibat untuk duduk bareng, obrolin gitu kan, what's your problem gitu kan, how do you want your problem to be solved gitu. Lu mau problem lu tuh kelar tuh gimana gitu kan, lu maunya gimana intinya gitu kan, gue maunya gini, lu maunya gimana gitu. Kita cari jalan tengahnya gitu. Dengan pakai mediation, negotiation, kita tuh nggak perlu perang gitu kan. Dengan nggak perlu perang, gue jelasin juga bahwa kita bisa menyelamatkan nyawa-nyawa prajurit kita. Yang sayang banget kalau mereka-mereka ini meninggal hanya karena kita nggak suka satu sama lain. Kita bisa menghemat anggaran militer kita. Beli tank, beli senapan. Anggaran militernya hemat, kita bisa alokasiin buat ekonomi, buat kesehatan, dan sebagainya. Apalagi, kita bisa memberikan rasa aman terhadap negara-negara yang tetanggaan sama negara-negara yang ribut. Gitu kan. Jadinya mereka nggak usah khawatir. Itu kan banyak banget advantage hanya karena kita memilih untuk tidak berperang. Gitu. Jadi cara pikirnya gitu ya. Kita cara mikirnya tuh, oh gua tuh stance-nya kayak gini karena nanti manfaatnya tuh kayak gini. Gitu ya. Jadi MUN tuh nggak cuma buat anak FISIP, ya, anak
hukum, anak ekonomi, anak IPS lah gitu. Enggak. Yang IPA, yang apalagi itu kesehatan, ya gitu-gitu ya. Itu tuh cara berpikirnya sama, ya. Critical problem solving skills, ya. Critical solving of our problems. Jadi harus bisa memecahkan secara kritis. Di bahasa orang dulu diulek-ulek ya, atau bahasa sekarang isunya tuh ditelanjangin gitu kan, biar kita tahu isinya tuh apa sih yang bermasalah gitu kan, kita telanjangin biar kita tahu, oh dari depan badannya sih sehat-sehat aja, tapi pas ditelanjangin gitu ya, ternyata pundaknya berdarah, lehernya berdarah, yang nggak kelihatan kalau nggak kita telanjangin, bahasa simpelnya gitu. Nah topik juga seperti itu, harus kita cari tahu sedalam-dalamnya. Oke. Nah, ini moderated caucus. Kita masih ada, udah mau jam ini ya. Oke, kita masih ada, oke bentar. Aku lihat waktu dulu ya, biar sesuai. Soalnya materinya tinggal beberapa lagi. Oke, wait. Wait. Oke. Mungkin kita sekitar 20 menit lagi. Oke, moderated caucus atau MC. Kita nyebutnya MC biar cepet ya. Atau kadang kita nyebutnya COMSES, committee session itu juga bisa. Ya, itu. Poin pertama langsung. Contain subtopic. Jadi, yang dibahas, kalau misalkan tadi kan aku bahasnya umum banget ya. Cuman perang doang kan. Tapi aku nggak ngasih tahu perang terorisme nih, terorisme yang terjadi di mana, ya. Jam berapa, itu nggak ada kan. Nah, itu semuanya itu dibahas di moderated caucus. Ya, total time, each speaker time, dan sebagainya. Itu dijelasin di sana. Ya. Kedua, to make the debate more organized on the specific subtopic, kita perlu pakai organisasi. Bukan organisasi komunitas, bukan. Tapi upaya mengorganisasikan sesuatu. Jadi semuanya tuh dibikin terstruktur. Ya. Subtopiknya apa yang mau lu bahas gitu kan. Vaksin COVID, ya udah vaksin COVID apa gitu kan. Vaksin COVID A, ya, dan distribusinya. Nah itu kan spesifik kan. Jadi kita pengen bahas vaksin COVID ini, dan apanya yang dibahas, distribusinya. Ya. Kasus 50% plus 1 vote. Maksudnya apa nih yang terakhir nih? Maksudnya, jadi gini, kita tuh nggak bisa sembarang ngasih tahu ke Cer, gue mau bahas topik ini dong. Itu nggak serta-merta dilayani gitu kan. Nggak serta-merta dikabulin gitu. Cer, aku mau bahas vaksin COVID yang B dong. Itu nggak bisa langsung dikabulin. Cer tuh akan nanya dulu ke semua delegate yang hadir, kalian setuju nggak? Gitu. Kalian setuju nggak kalau misalnya kita bahas topik yang diangkat sama Indonesia? Gitu, tentang COVID vaksin B. Gitu. Nah, biar lolos, biar proposal kita gitu ya, proposal kita lolos, itu minimal 50% plus 1. Jadi setengah ditambah 1 dari seluruh total delegate yang hadir. Kalau misalkan ada 30 orang, atau 30 negara, maka minimalnya 50% plus 1-nya adalah 16. Ya, 30 bagi 2, 15, ditambah 1, 16. Harus dapat suara minimal 16 suara biar topik kita itu dipilih. Ya, kalau misalkan cuma dapat 14 suara nih saat di voting, ya udah topik kita nggak lolos, kita si chair-nya tuh akan ngevoting topik-topik yang diusulin sama negara lain. Ya, konsepnya gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah kita hanya diskusi sama topik-topik yang menurut kita ini penting untuk dibahas. Nah, takaran atau ukuran pentingnya itu tuh dilihat dari 50% plus 1. Kalau udah menyentuh angka 16, maka dianggap hampir setengah lebih dari council yang ada itu sepakat untuk bahas topik A, topik B, dan seterusnya. Gitu ya. Udah dapet ya mindset ya. Jadi karena tadi negara-negara kita kan beda-beda nih, ya kepentingannya juga macam-macam, ada yang pro, ada yang kontra. Maka untuk menghemat waktu, untuk memperlancar sessionnya, kita pakai sistem moderated caucus, di mana hanya topik-topik yang menurut kita penting, paling enggak 50-1, maka itu yang kita bahas. Gitu ya, itu moderated caucus. Oke, paham ya? Karena gue ngerasa jelasinnya gue udah cukup jelas sih dengan perumpamannya. Cuman again, I'm really open to any suggestion. Misalkan kalian mikir Kak Abdur ngomongnya kecepatan, itu kasih tahu aja. Ya, Kak Abdur ngomongnya agak kurang keras suaranya, kasih tahu aja. Ya, jadi any kind of feedback I will accept. Nanti aku langsung apply saat itu juga.
Kenapa? Biar kita enak belajarnya. Karena aku pernah di posisi kalian di mana gurunya ini kesannya dia ngejelasinnya oke gitu kan. Cuman kok gua doang yang nggak ngerti ya? Kayaknya satu kelas ngerti, kok gua doang yang nggak ngerti. Ini yang salah tuh gurunya apa gua gitu kan? Kan bisa aja kan, bisa aja salah gua, bisa aja salah gurunya juga gitu kan. Jadi nggak apa-apa, kasih tahu aja kalau misalkan Kak Abdur gini, kasih tahu aja. Oke, kita lanjut. Oke, ini template ngomongnya. Jadi kalau kalian pengen when you want to propose a motion on a subtopic, maka kalian harus kasih tahu itu subtopiknya apa, mau berapa menit total, sama berapa menit per negara. Gitu ya. Bahasanya gini, teman-teman bisa lihat poin yang kedua. Delegate of France ya, would like to propose ya, pengen ngajuin a moderated caucus for 10 minutes total time, 1 minute speaking time each to talk about the root cause of the issue. Jadi speaking time each itu maksudnya 1 menit berarti 1 negara. Total time-nya itu maksimalnya berapa? 10 menit. Oh, berarti 10 menit masing-masing dapat 1, berarti total ada 10 negara yang bisa ngomong di slotnya France ini. Ya, di proposalnya France ini. Kak, bisa nggak 15 minutes total time-nya? Bisa. Ya, maksimal itu 20 menit. Ya, kalau speaking time each, maksimalnya 2 menit. Dan ingat, nggak boleh desimal. Jadi 10 bagi 1 kan 10. Berarti 10 negara yang hadir dong. Kalau 10 bagi 1,5, 1,5 menit, itu nggak bisa. Karena 10 bagi 1,5 itu koma-komaan. Abdur, kalau 9 minutes total, 1,5 minute speaking time each, 1,5 menit masing-masing, bisa nggak? Bisa. Karena 9 bagi 1,5 itu sama dengan 6. Berarti ada 6 negara yang bisa ngomong di slotnya Prancis yang ini. Gitu. Nanti kita jelasin ini di again MUN kita, kelas kita yang ketiga tentang MUN simulation. Ya, ini akan kita bahas secara lebih spesifik. Ini cuman template, cuman permukaannya aja, surface-nya aja. Ya. Oke. Oke, we have 15 more minutes sampai 10 berapa tuh? Oke, nggak kelihatan jamnya. Pokoknya 10 menit lagi. Oke, do's and don'ts. Ini seperti biasa motionnya tuh simple, ya, easy to be understood. Ya, we have to make sure that everyone can join as a speaker. Ya, giving speech based on the related motion. Jadi kalau motionnya bahas vaksin, kita jangan bahas mudik gitu kan. Kita jangan bahas PSBB, kan bahasnya vaksin gitu kan. Jangan bahas yang lain. Don'ts-nya jangan jump agenda, jangan redundant, jangan ngasih speech tidak berdasarkan motion yang ada. Seperti itu. Nah, ini unmoderated caucus-nya yang tadi aku bilang ya. Ini sesi ingat bagiannya tadi ya, roll call, GSL, moderated, unmoderated. Nah, ini yang keempat nih. Bisa lihat di gambar sebelah kanan teman-teman, nih semua orang nih berdiri nih. Tuh lihat di belakang kursinya kosong semua. Kenapa? Karena emang ini buat ngobrol gitu kan, semacam party gitu kan, networking party, tapi delegate gitu kan, negara gitu kan, yang ngomong nih negara nih. Ini bukan nongki santai, enggak, ini negara-negara ngobrol gitu kan, ngomongin suatu bahasan, cuman ya settingnya kelihatannya santai gitu. Jadi yang dibahas tetap serius. Ya. Tuh, di poin pertama udah tulisannya gitu, you may move from your seat and join group atau block. Maksudnya gimana? Kita boleh ngegeng bahasa gitu ya. Kita boleh ngegeng nih, cari negara-negara yang satu pemahaman sama kita. Oh, lu ngelihatnya gitu juga, cuy, gitu kan, bahasanya gitu ya. Ya udah, sama gue aja gitu kan. Gue juga ada teman-teman gue yang lain yang sama gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Cuman pakai bahasa Inggris, jangan lupa ya. Misalkan, hey Indonesia, you spoke earlier that you voted for this resolution. Do you mind to join our group to talk more about this? Itu bisa ngomongin kayak gitu. Ingat, diplomatik, santai, jangan ngegas, jangan kesel ya. Sama ini. Jangan lupa bahwa negaranya kan beda-beda. Kita jangan memaksakan pendapat kita gitu kan. Kan udah jelas beda negaranya. Masa negara agama sama negara yang sekuler mau kita samain kan beda gitu kan. Atau negara yang komunis sama negara yang liberal mau kita hajar gitu kan. Ya mungkin nggak bakal semuanya ada yang sependapat gitu. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya itu di mana gitu. Dan ingat, ini simulasi. Ya jadi nggak usah khawatir kalau kalian tuh total gitu kan. Maksudnya 100% benar-benar setuju sama si negara yang ini, ya nggak apa-apa kan, simulasi gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke.
Oh, ini unmoderated caucus itu bisanya diajuin kalau misalkan moderated caucusnya udah minimal kalau di Indonesia ya 3 kali. Jadi moderated caucus dulu 3 kali baru bisa unmoderated caucus. Jadi nggak bisa kita baru mulai MUN langsung ujuk-ujuk unmoderated caucus itu nggak bisa. Oke? Nah ini template-nya cuma total time aja ya, simple. Nggak usah ada menit-menit tadi speaking time each, nggak usah. Ini totalnya aja. Mauritius would like to propose an unmoderated caucus for 10 minutes. For 15 minutes. Gitu ya. Jadi simple aja. Plus ini emang bebas gitu kan. Yang diatur tuh cuma 15 menit maksimal aja. Jadi silahkan kemana-mana selama 15 menit. Nanti balik lagi ke kursi masing-masing. Seperti itu. Oke. Ya, ini seperti biasa ya, diplomatik ya. Jangan terlalu dominan. Jangan nggak ngasih kesempatan negara lain buat ngomong ya. Jangan unethical ya. Don't cut someone when they're speaking ya. Kecuali di MUN School. Ini gue lagi ngomong, lu mau potong nggak apa-apa banget. Tapi kalau buat MUN, don't cut anyone when they're speaking. Ya, including the delegate, including the chair. Gitu. That's how we respect one another. Gitu. Gimana cara kita menghormati satu sama lain ya dengan cara when you're speaking, even when I don't like when you're speaking, I'm listening to you. Ya, simpelnya gitu ya. Dan terakhir, try to create a blog. Ya. Okay, this will be the final slides of the presentation. Seperti biasa, tips mah umum aja ya. Grab attention, structured well, ya, clear and on point. Ya, jangan bertele-tele seperti ini. Delegate of Indonesia sees that this problem is dangerous. Yeah. The problem is attacking anyone, and that's why it is dangerous, gitu kan. Dia ngomong dangerous 2 kali tuh. Udah ngomong dangerous, ngomong lagi dangerous, gitu kan. Jadi jangan repetitive gitu. To the point aja. Indonesia believes that the solution is blah 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 blah. That's why we have to blah 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 blah. Gitu. Jadi jelas dan to the point gitu. Ya, dan structured ya. Biasanya kalau structure tuh pakai struktur yang sifatnya itu chronological. Misalkan gini, Indonesia would like to propose at least 3 solutions. First, we have to move forward to industrialization. Second, we don't limit the disruptiveness of startup companies in contributing to our economies. Thirdly, we have to make sure that the regulations support the flexible environment in the startup nature so that everyone can be involved and everyone can join and everyone can benefit. Itu contoh struktur tuh kayak gitu. 1, 2, 3. Apa aja gitu. Jangan kita kalau nggak pakai 1, 2, 3, orang tuh jadi bingung. Tadinya tuh ngomongnya 5 hal apa 6 hal ya, padahal cuma 3 kan. Cuman karena ngomongnya banyak dia nggak tahu. Dengan adanya struktur, kita jadi tahu orang nih to the point-nya tuh apa gitu kan. Itu tips for speech. Dus-nya pakai formal suit, jangan pakai kaos kayak gue sekarang, jangan pakai jas, pakai blazer ya. Pokoknya yang rapi. Terus use third person. Tadi kalau kalian perhatiin dari tadi tuh gue tuh ngomongnya delegate of Indonesia would like to apa gitu kan. Gue ngomongnya tuh enggak I would like to apa enggak, karena emang enggak boleh. Ya, kalian ngomongnya tuh pakai kata ganti pihak ketiga ya. They gitu kan, atau we gitu kan. The delegate of apa believes that apa gitu. Itu dus-nya. Riset udah pasti, jangan nggak riset, kalian pasti nggak tahu. Gua kasih tahu aja, kalian pasti nggak tahu tentang negara apapun, karena emang ya kita nggak ada kepo, kita tuh nggak segitunya gitu kan. Jadi kita harus riset, jangan so tahu gitu. Bahkan kalau kita dapat negara Indonesia, kita tetap harus riset gitu kan, karena kita nggak tahu nih detailnya apa nih. Jangan mentang-mentang gue kan udah 20 tahun di Indonesia, gue mah tahu banget COVID di Jakarta gitu kan. Jangan. You still have to research karena itu penting. Oke? Dan ya seperti biasa, diplomatic, speak up, respect the chair, jangan dipotong, jangan gak sopan ya. Don'ts-nya don't wear casual t-shirt ya. Don't talk without the chair's permission. Don't be late, ya. Sama don't panic. Santai aja, kayak gue sekarang nih, santai aja ya, jelasin pelan-pelan aja gitu kan. Just be confident dan pastiin apa yang keluar dari mulut kalian itu ya hasil riset kalian gitu. Ini tips riset juga terakhir ya. Kalau misalkan dapat UNESCO, ya udah tahu dulu UNESCO nih bisa ngapain aja nih. Gitu kan. Gue dapetnya
UNICEF bang, ya udah cari tahu UNICEF nih kerjanya apa gitu kan. Jangan ngasih solusi yang UNICEF sendiri nggak lakukan gitu. Jadi sesuaiin sama mandate-nya. Mandate tuh atau mandat tuh maksudnya kewenangan, ya. Kewenangan. Terus know the background, ya, understand the framework, understand the country stance, and also learn the role and also the impact of the topic. Terakhir, number 5, possible solution. Jangan jadi negara yang cuman ngasih tahu Indonesia you're not supposed to do it like that. Atau Malaysia, you're not supposed to do it like that. Tapi pas ditanya, okay, then how do you suggest us doing it? Pas ditanya saran, well, I don't know. Dia jawab, oh, we don't know, but you cannot do it like that. Itu nggak bisa. Jadi kita harus mengkritik plus ngasih solusi. Gitu ya. Kritik, kasih solusi. Kritik, kasih solusi. Di MUN itu seperti itu. Oke. Oke, ini slide-nya kayaknya udah bikin orang, wah, homework gitu. Tenang, homeworknya nggak wajib. Ini beneran, gue ngasih tahu aja. Homeworknya nggak wajib. Kalau nggak mau ngerjain, nggak apa-apa banget. Kalau mau ngerjain, silahkan. Kak, aku lagi ujian, aku nggak bisa ngerjainnya sekarang, mau ngerjainnya minggu depan, boleh nggak? Boleh. Kak, aku mau ngerjainnya nanti aja di kelas terakhir, boleh nggak? Boleh. Ini bebas banget, karena ini emang sesuai kebutuhan kalian aja. Kita ingat, kita tuh bukan school yang school pada umumnya. Kita tuh, ya udah, kalau lu mau belajar, ayo. Kalau lu nggak mau dan lu cuma pengen dengerin aja juga, ayo. Atau, Kak, gue kayaknya lebih nyambung kalau misalkan ngobrol sama lu deh. Kayaknya gue lebih banyak nanya daripada ngerjain PR, nggak apa-apa kan, Kak? Boleh banget. Ya, ini buat yang mau aja. Buat yang mau, kalian bisa bikin riset kecil-kecilan, topik apapun, ya. Dalam bentuk apapun. Esai, list, gitu kan. PPT, infografis, atau cuman ngirim chat aja ke gue gitu kan. Kak, ini hasil riset aku tentang vaksin di Indonesia ada 3 poin. Di WhatsApp, no problem juga. Jadi, kalau kalian pengen tahu, ini aku ngerisetnya udah bener nggak ya? Kak Abdur bisa bantu aku nggak? Kasih tahu aku salahnya di mana? Itu kerjain aja homeworknya. Tapi kalau nggak mau ngerjain dan cuma pengen, Kak, aku kayaknya cuma pengen nanya aja deh. Silakan banget. Gitu. Jadi, I'm very open to any kind of question, any kind of inquiries. So make sure that my presence here is maximized to the fullest gitu. Jadi kehadiran gue di sini tuh pakai aja gitu kan. Ini Kak Abdur nih mumpung di sini nih. Gue tanya-tanya gitu kan. Gak apa-apa gitu. Karena emang tugas gue di sini sebagai mentor kalian. Nah, ini quote andalan dari kita. You don't have to be great to start. Ya, kalian kalau pengen mulai itu nggak harus jadi orang yang keren gitu kan. Nggak harus jadi orang yang udah sempurna gitu. Tapi kalau kalian pengen jadi orang yang sempurna, kalian harus jadi orang yang mulainya dari sekarang gitu. Ya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Oke? Itu aja buat kita di sesi weekend pada hari ini. Untuk mungkin 5 menit ya. 5 menit. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita mungkin sharing-sharing atau mau ditutup juga boleh. Kak mau tanya dong, Ya, buat PR-nya tuh kita nyari topiknya spesifik atau generally aja. Oke, thank you Amalia. Jawabannya bebas. Kalian mau general boleh, spesifik boleh. Karena yang pengen kita lihat di sini adalah kemampuan riset kalian, bukan apa yang kalian riset gitu. Jadi apapun kalian mau riset boleh. Misalkan mau riset dampak drakor terhadap hubungan internasional, silahkan gitu. Jadi nggak harus yang isu-isu yang berat gitu. Apapun gitu. Yang penting ada peran negara di situ. Ya, bebas banget. Jadi nggak usah harus apakah aku harus bahas konflik perang gitu, enggak, apapun gitu kan. Mau bahas misalkan bahas mergernya Gojek sama Tokopedia, bahas aja gitu kan. Kita cuma pengen tahu riset kalian tuh seperti apa sih gitu, biar kita dapat gambaran gitu ya. Gitu Mal, kurang lebih. Oke. Any other question from anyone? Buat kelas kedua, gue sih rencananya pengen besok ya, mumpung hari Minggu. Dan soalnya kalau hari kerja itu gue nggak bisa ngasih kepastian waktunya karena gue tuh kerja di tempat yang kapanpun tuh bisa ditelepon sama bos gitu. Jadi gue pengen main aman biar kita mainnya di hari Minggu, hari weekend aja gitu. Kalau hari Minggu, I will make sure sejam-jam sekarang juga pagi biar kalian full gitu kan, pengen liburan ke mallnya tuh enak gitu kan.
Kalau sore siang kan kayaknya, aduh ganggu banget nih kelasnya nih, gue mau liburan kan, gue mau nonton. Nah itu makanya kita kalau bisa pagi gitu. Nanti gue kabarin lagi buat kelas kedua kita tentang position paper. Oke, kalau misalkan nggak ada, kalian bisa tanya nanti di grup atau di personal chat. Kita masih ada 3 kelas lagi, tenang aja, bebas mau nanya. Dan semoga ilmunya bermanfaat di hari ini. Teman-teman, makasih banget udah ngeluangin hari Sabtunya. Yang mau lanjut rebahan, silahkan. Yang mau lanjut jalan-jalan, silahkan. Atau yang mau baca-baca materi MUN-nya, silahkan banget. Kita santai aja, nggak ada pressure. Pokoknya maksimalin waktunya di sini buat have fun aja. Oke, kalau nggak ada, makasih Mau semua. nanya. Boleh. Sorry. Kak, kalau mau riset tuh maksudnya kayak gimana sih Kak contoh risetnya gitu? Oh, oke. Boleh. Bentar, gue coba share screen contohnya ya. Jadi sesimpel gini. Misalkan, bentar, gue buka Word dulu. Ini gue kasih contoh yang simple banget, tapi bagus. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Misalkan tadi kita pengen bahas vaccination of COVID-19, gitu kan? Rumusnya yang 3 tadi yang udah kita bahas ya. Rumusnya adalah pertama background issue. Ya. Background issue, terus country stance, sama solution kita. Udah 3 ini dulu aja. Misalkan kita vaksin, background issue-nya apa aja sih? Vaccination is necessary because we need to slow the spread of COVID. Ya. Karena kita harus memperlambat penyebaran COVID, vaksinasi ini perlu nih. Karena PSBB doang, social distancing doang, itu nggak cukup. Karena faktanya kasusnya tetap naik. Apalagi background isunya. Vaccination may impose a problem when it is not distributed equally. Gitu. Jadi kalau cuma didistribusi ke orang yang tinggal di beberapa kota aja, sedangkan kota-kota lain nggak dikasih, itu jadi masalah juga karena ya COVID-nya tetap ada gitu kan. Jadi kita harus equal, harus proportional. Gitu. Apalagi ini terakhir, background isunya misalkan vaccination needs to be free. Harus gratis ya dong. Kalau bayar ya nggak semua orang akan bisa divaksin. Ya nggak sih? Yang divaksin ya yang berduit aja. Padahal tujuan kita vaksin kan ngurangin COVID. Kalau kalau orang-orangnya yang kita vaksin sebagian doang, ya vaksinnya jadi nggak efektif dong. Gitu. Nah, dari background issue ini, country stance kalian apa? Misalkan kalian milih negara Indonesia. Mau milih negara lain boleh, bebas. Misalnya Indonesia itu adalah vaccination-nya. Vaccination needs to be distributed based on priority. Ya, prioritinya misalkan doctors, and then misalkan teachers, terus baru siswa-siswa atau mahasiswa gitu kan. Pokoknya contohnya kayak gini lah. Stance tuh kayak gini. Jadi Indonesia nya, iya gue setuju vaksinasi penting, cuman gue pengennya prioritasnya siapa aja gitu kan. Dan seterusnya gitu ya. Terakhir baru solusi kita. Solusi kita tuh berdasarkan background issue ya. Kayak misalkan it is not distributed equally. Terus gimana biar distribusinya biar equal? Ya udah berarti kita distributornya ya dibagi gitu kan, dibagi tugas, jangan pemerintah aja gitu kan. Tapi kerjasama sama misalkan organisasi di daerah gitu kan buat distribusinya. Jangan semuanya menteri ini ya bagi tugas aja gitu kan. Jadi lebih cepat gitu. Itu contoh solusinya. Dan seterusnya. Nah, kalian bikin kayak gini aja nih, kalian gini aja terus kirim ke WhatsApp gua kayak gini, Kak, nih riset aku, silahkan. Atau pengen bikin Word kayak gini juga boleh. Ya, halamannya berapa Kak? Bebas. Mau 1 halaman, mau 10 halaman, mau setengah halaman, bebas. Yang gue pengen lihat adalah bisa nggak kalian bikin riset yang berdasarkan kerangka yang ada. Gitu ya. Jadi ini contoh aja. Oke, mungkin gue coba saja kali ya ke WhatsApp group. Nanti kalian bisa cek di situ. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, udah gue kirim ya.
Kak, mau tanya lagi dong Boleh. tentang berarti isu ini harus yang bersangkutan sama semua negara nggak sih? Harusnya. Iya. Oke, jawabannya iya. Jadi kalian harus pilih salah satu negara. Karena risetnya ini berdasarkan point of view negaranya. Gitu. Jadi harus ada berkaitan sama negara. Jangan sampai nggak ada berkaitan sama negara. Contoh, isu tentang nggak naik kelas. Ya, itu kan nggak ada hubungannya sama negara. Itu kan urusan siswa. Gitu kan. Itu jangan. Itu. Tapi kalau misalkan pendidikan yang berkeadilan, nah itu kan ada tuh peran negara. Nah itu bisa dibahas. Jadi kayak gitu ya. Konsepnya seperti itu. Gitu, teman-teman bisa cek di WhatsApp itu contohnya ya kurang lebih gitu. Nanti kita belajar yang lebih kompleks itu besok, yang paper. Kalau itu kan bukan paper ya, itu kan poin-poin aja gitu. Oke. Kalau nggak ada lagi, makasih semuanya, bisa dibaca-baca dulu filenya. Nanti kita ketemu lagi di kelas yang kedua yang akan kita voting secepatnya. Oke, selamat pagi everyone. Have a nice weekend. Dadah semuanya. Thank you ya semuanya. Oke, terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Yuk, Kak. sama-sama. Makasih, Kak.